Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Andra Yuni dengan NPM 2461100 dengan prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, kali ini saya akan menjawab tentang UAS mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kuncoro Budi Rianto, SEMM. Nah, berikutnya itu guys, kita ada kode saham dan sektornya yaitu mayor, yaitu sektor makanan dan minuman atau FMCG. Nah, produk utamanya itu ada biskuit, Roma, Better, Kembang Gula, dan Kopiko. Nah, ada juga coklat seperti Beng Beng, kopi Torabika, makanan olahan seperti Energen. Nah, alasan memilih mayor yaitu merupakan salah satu pemimpin pasar industri FMCG di Indonesia dengan cakupan ekspor luas, sehingga dinamika beban pokok dan biaya efisien produksinya sangat relevan. Nah, selain itu, untuk dianalisis, sumber datanya juga yaitu laporan keuangan konsolidasian audited PT Mayora Indah Tbk. Nah, dia per 31 Desember 2024 yaitu di halaman 2-3 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, yaitu konsolidasian. Nah, yaitu setelah itu PT Mayora Indah Tbk atau Mayor bergerak di sektor customer goods atau makanan dan minuman. Siapa sih guys yang tidak kenal produk Kopiko, Beng Beng, Roma, dan Torabika? Nah, selain itu, alasan saya memilih Mayor adalah karena perusahaan ini memiliki skala produksi besar dan selain itu pasar ekspor global sehingga pengolahan biayanya itu produksinya cost of goods sold menjadi kunci utama keberlangsungan usahanya. Nah, seluruh data yang saya gunakan itu yaitu bersumber langsung dari laporan keuangan konsolidasian. Nah, audited PT Mayora Indah Tbk tahun 2024 pada laporan laba rugi konsolidasian. Selanjutnya, mari kita lihat perbandingan data keuangan PT Mayora Indah Tbk antara tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, selain itu, pendapatan atau penjualan perusahaan mengalami kenaikan sebesar 10,60%, yaitu dari 31,48 triliun pada tahun 2023 menjadi sekitar 34,82 triliun pada tahun 2024. Nah, beban pokok penjualan juga mengalami kenaikan sebesar 12,63% dari 23,07 triliun menjadi 25,99 triliun. Laba kotor meningkat 5,05% dari 8,40 triliun menjadi 8,83 triliun. Namun, laba bersih justru mengalami penurunan tipis sebesar 0,93%, yaitu dari 3,24 triliun pada tahun 2023 menjadi 3,21 triliun pada tahun 2024. Kesimpulannya, dari segi penjualan perusahaan berhasil tumbuh, tetapi laba bersihnya sedikit tertekan. Untuk menilai tingkat efisiensi biaya produksi, kita dapat melihat dua rasio utama. Nah, yaitu yang pertama ada persentase beban. Nah, pokok penjualan terhadap pendapatan pada tahun 2023 angkanya sebesar 73,30%, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 74,64%. Nah, kedua margin laba kotor pada tahun 2023, margin laba kotor tercatat sebesar 26,70% atau lalu turun menjadi 23,36% pada tahun 2024. Nah, kenaikan porsi beban pokok yaitu produksi menyebabkan margin keuntungan kotor itu sendiri perusahaan tergerus. Ini menandakan bahwa tahun 2024, pengelolaan biaya produksi perusahaan itu sendiri menjadi sedikit kurang efisien jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penjualannya.
Berdasarkan penjelasan dalam laporan resmi perusahaan, ada dua faktor utama penyebab perubahan kinerja ini. Nah, yaitu kenaikan harga bahan baku atau kemasan, terjadi lonjakan harga komoditas global seperti biji kopi atau kakao, coklat, dan bahan bakar kemasan. Hal ini menyebabkan beban pokok produksi membengkak. Nah, membengkaknya itu sebesar 12,63% yang laju lebih cepat dari kenaikan penjualan. Peningkatan biaya. Nah, operasional dan pemasarannya itu perusahaan menambahkan biaya. Nah, selain itu, distribusi dan promosi untuk mempertahankan pasar dan memperluas ekspor. Faktor yang paling besar mempengaruhi tertahannya laba perusahaan adalah kenaikan harga bahan baku komoditas di pasar modal. Nah, kesimpulannya, kondisi perusahaan secara umum tetap stabil dan terus tumbuh dari sisi penjualan, tetapi profitabilitasnya sedang tertekan. Nah, masalah utamanya adalah lonjakan beban pokok penjualan seperti pengendalian biaya produksi pada tahun 2024 belum optimal. Oleh karena itu, saya memberikan dua rekomendasi utama untuk manajemen, yaitu ada rekomendasi pertama itu melakukan strategi hedging atau lindung nilai atau kontrak pasokan jangka panjangnya. Nah, untuk bahan baku seperti komoditasnya itu kopi, kakao agar terhindar dari fluktuasi harga pasar. Selanjutnya, ada rekomendasi yang kedua yaitu mengoptimalkan efisiensi rute distribusi serta mengenjot penjualan produk-produk yang memiliki margin keuntungan lebih tinggi, yaitu high margin produk. Saya menyatakan bahwa data, perhitungan, analisis, kesimpulan, dan penjelasan dalam video ujian akhir semester ini merupakan pekerjaan saya sendiri. Baik, mungkin hanya itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.